Menyebut Provinsi Papua yang mengiringinya kemudian adalah surga dunia di timur Indonesia. Keindahan alamnya luar biasa memesona, terlebih kekayaan alamnya. Dunia internasional mengenal Papua kaya akan sumber daya mineral, emas, tembaga, nikel, dan banyak lagi. Belum lagi lautnya yang kaya dan tanahnya yang subur. Harusnya keberlimpahan ini mampu membuat masyarakatnya makmur. Menyambangi Papua, sentuhan kemajuan infrastruktur sudah nampak di berbagai sudut. Antar daerah sudah terhubung dengan Trans Papua, dengan jembatan-jembatan megah yang kini menjadi ikon Provinsi Papua. Namun Papua punya sisi gelap lain yang juga sulit dipungkiri kenyataannya. Masih ada masyarakatnya yang berada di bawah garis kemiskinan dan masih bergolaknya keamanan di sejumlah titik yang menjadi daerah rawan penyerangan kelompok kriminal bersenjata KKB. Serangan-serangan KKB menyasar pada objek-objek vital penunjang kehidupan masyarakat Papua, juga pada sektor-sektor penting, seperti sekolah dan juga fasilitas kesehatan. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus dirampungkan segera agar masyarakat Papua bisa hidup aman dan sejahtera. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri mengungkapkan sejumlah pendekatan dilakukan untuk menjaga keamanan dan kedamaian di wilayah hukum Polda Papua. Ya, tentunya mungkin kita mulai dari filosofi sebenarnya orang di Papua. Kita di Papua ini kan ada mungkin di daerah timur lainnya juga sama atau Indonesia lainnya juga sama, yaitu dengan memanfaatkan 3 tungku. Yang pertama itu pemerintah, yang kedua itu agama, dan yang ketiga ini adat. Ini yang selalu hidup di tanah Papua, sehingga Polda Papua khususnya itu dalam bagaimana mendekatkan diri kepada masyarakat, itu kita berinisiasi bagaimana mengambil salah satu pola pendekatan kepada masyarakat, yaitu melalui kegiatan Binmas. Karena ini kegiatan inilah yang dia lebih soft, lebih bisa mengena kepada masyarakat khususnya masyarakat asli Papua, yaitu mudah-mudahan dengan transformasi yang diperankan oleh para Babin Kamtipmas kita, dengan polisi walker lain yang ada di jajaran Polda, khususnya Polres, ini mudah-mudahan bisa mentransformasikan bagaimana disandingkan antara budaya dengan bagaimana penegakan hukum. Pelaksanaan di lapangan sesuai dengan arahan Kapolda. Para kepala kepolisian resor atau Kapolres mendukung upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu wilayah hukum yang mendapat sorotan adalah Polres Mimika. Di wilayah ini masyarakatnya sudah bercampur antara penduduk lokal yang berasal dari suku Amungme dan suku Kamoro, juga pendatang yang awalnya adalah para transmigran dari berbagai pulau di seluruh Indonesia. Kota Timika adalah kota yang kompleks, terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang ada di sini. Bahkan seluruh suku bangsa yang ada di Papua ada di Timika. Sehingga bisa dibilang bahwa Timika menurut saya pribadi adalah Indonesia kecil yang lebih lengkap, di mana hal itu tentunya membutuhkan strategi, membutuhkan manajemen bagaimana mengelola keamanan di Timika. Salah satu program Bimas Northland dari Polres Timika sesuai dengan yang sudah kita rencanakan adalah program Kaswari, yaitu kesejahteraan untuk anak negeri, di mana kita menerapkan pola-pola meneliti bagaimana masyarakat bisa mengembangkan pertanian, peternakan, dan juga dari hasil itu kita bisa memastikan masyarakat itu dengan mudah bisa meningkatkan taraf hidupnya. Salah satunya tentu dengan masyarakat asli Papua, yang dimana kemampuan mereka dalam hal mengelola tanah, dalam hal mengelola pertanian, juga dalam bidang peternakan, kita harus bisa kembangkan itu. Kita lihat potensi tanah Timika yang datar dan hujan tiap hari,
Tentunya hal ini bagi Polres Timika sendiri kita harus bisa. Kapolres kemudian membuat pusat pelatihan pertanian dan peternakan. Kepada Kasat Binmas Paulus dan anggota Binmas, ia berharap bisa mengajarkan kepada masyarakat lokal yang tersebar di segala penjuru Kabupaten Mimika. Pendekatan paling halus dilakukan. Bahkan para anggota Polri di Papua mengenakan tas noken sebagai bagian dari pakaian tugas mereka. Upaya Kasat Binmas Ibtu Paulus Randeratu membuahkan hasil. Kini petani lokal bisa berladang di halaman rumahnya sendiri tanpa perlu membuka dan merusak hutan. Selain pengetahuan soal bertani, bibit juga diberikan cuma-cuma. Bahkan diajarkan membuat kompos dari kotoran ternak sebagai pupuk alami bagi tanaman pertanian mereka. Pembuatan pupuk kompos ini adalah inisiatif dari Bapak Kapolres Mimika, Bapak Era, di mana di tempat kita ini, Kampung Mulia Kencana SP7, merupakan tempat yang merupakan trans lokal dan trans umum. Kami dari Binmas Noken melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk pembuatan pupuk kandang begitu. Masyarakat kami kumpulkan, kami panggil tokoh-tokohnya, kita kumpulkan beberapa pemuda untuk kita lakukan pelatihan di tempat Bapak Kapolres. Luar biasa, sangat menerima dan mereka juga mau ikut bertani. Setelah mereka kita latih sudah bisa, ini juga nanti ada yang dijual, ada juga yang diberikan kepada masyarakat, di mana masyarakat ini adalah binaan kami dari Binmas Noken. Selain bertani, para petani juga dikenalkan tentang sistem jual beli yang bisa menguntungkan mereka. Anggota Binmas Aibtu Lalu Hiskam Anadi mengungkapkan, kini mereka bahkan didatangi langsung oleh para pembeli, baik untuk digunakan sendiri atau untuk dijual lagi ke pasar. Seminggu hasil produksi cabai itu 2 kali seminggu kita bisa panen. Kemudian para pengepul ataupun pedagang-pedagang, mereka akan datang ke sini, dagang ke sini, kemudian para pedagang itu bisa membawa ke pasar. Jadi di sini mereka tidak akan sibuk untuk mencari pembeli. Kemudian yang kedua, kami juga mengajarkan kepada teman-teman yang ada di sini, kami mempunyai media online nih Pak. Yang awalnya mungkin pertama belum tahu kalau ada beliau-beliau ini bertani. Jadi kami memasarkan dengan online di WA Group, kami pasarkan. Ternyata satu kali beberapa menit saja sudah laku barangnya, barangnya terjual. Kemudian setelah itu kami sudah tidak mencari pelanggan lagi, pedagang lagi untuk membeli barang-barangnya. Pencapaian besar kiranya selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten dilakukan. Tokoh masyarakat Martinus menilai kegiatan ini berpengaruh pada kehidupan masyarakat lokal. Tidak ada lagi waktu luang, masyarakat sibuk mengembangkan ladangnya, sehingga tidak ada lagi waktu yang tidak berarti bagi masyarakat. Kalau untuk kegiatan yang ada ini sekarang, pembuatan pupuk kompos ini mengurangi kita ke pemuda untuk mungkin mabuk-mabukan atau mungkin mencuri atau mungkin ganggu-ganggu ke apa orang punya rumah atau apa, itu sekarang ini turun, tidak ada lagi. Nah, jadi kita sibukkan mereka untuk pembuatan pupuk kompos ini, supaya dari pupuk kompos ini hasilnya bagaimana nanti kita bisa jadi di hasilnya bisa kita kasihkan ke mereka. Kalau harapan kami, khususnya saya tokoh pemuda dan juga kelompok tani yang ada di Kampung Mulia Kencana, kami berterima kasih kepada Binmas Noken dari Kapolri dan juga Kapolri, Kapolda, Kapolres, Binmas Noken dan Satgas memang kami. Kami sangat terima kasih yang sudah datang membina kami, mengajar kami dan juga monitor kami agar pertanian ini lebih baik lagi dan lebih makmur lagi. Kami sangat berterima kasih.
Harapan Martinus kiranya menjadi harapan seluruh masyarakat Papua. Hidup sejahtera, damai, dan aman. Apa yang disampaikan oleh Kapolda sama Kapolri kepada saya tentang bagaimana kita membantu masyarakat ketika saya bertugas, itu saya lakukan di seluruh Indonesia. Kabupaten Merauke bisa menjadi harmonisnya kehidupan bermasyarakat dengan keberagaman suku budaya di Provinsi Papua. Secara geografis, Kabupaten Merauke merupakan wilayah terluas dari 29 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Terletak di paling selatan Provinsi Papua, sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke terdiri dari daratan rendah dan daratan tinggi di berbagai kecamatan pedalaman bagian utara. Merauke mempunyai prospek pengembangan ekonomi dengan negara tetangga Papua New Guinea, Australia, dan negara kawasan Asia Pasifik. Terkait gangguan keamanan, Kepolisian Resor Merauke memang pernah menangkap 11 orang dari kelompok kriminalitas di wilayah tersebut. Namun, kini perlahan gangguan tersebut mulai berkurang. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaje tak meremehkan adanya potensi gangguan keamanan dari KKB. Semua sisa-sisa penjahat yang ada yang sudah kita lepaskan, kan kita harus ikuti dengan baik. Kita jangan underestimate, menganggap remeh. Sebagai saya yang sudah bekerja di kota besar, saya tidak anggap remeh dengan penjahat. Bagaimanapun, dia mantan penjahat yang mungkin pernah membunuh, pernah membacok orang, pernah memperkosa anak-anak. Tetap saya ikuti perkembangan. Apalagi juga ada kasus-kasus makar yang sudah saya bebaskan. Mereka harus siap menjadi keluarga saya dan bisa bekerja. Apa yang mereka mau, saya latih. Kalau hanya jawaban mereka tentang ekonomi, apa yang mereka mau, saya punya alat. Setelah mereka mahir, saya akan berikan alat itu kepada mereka. Hasil kerja mereka akan saya beli. Saya arahkan dengan baik. Kasihan mereka. Kita sudah saatnya merubah paradigma lama. Tidak menunggu bola datang dari luar. Kita bermain sendiri di sini dengan mengejar bola. Baginya, pembangunan sumber daya warga lokal Merauke untuk kesejahteraan mereka di masa depan juga menjadi lebih penting. Mantan Satgas Densus 88 ini kemudian membuka pelatihan home industry bagi para warga lokal Papua. Ada pembuatan batu bata dari limbah kelapa sawit, ada pembuatan minyak kelapa murni, ada juga pembuatan kancing yang hasilnya sudah diekspor. Apa yang disampaikan oleh Kapolda sama Kapolri kepada saya tentang bagaimana kita membantu masyarakat ketika saya bertugas, itu saya lakukan di seluruh Indonesia. Sama dengan di Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, disitulah kita bargaining keahlian, kecakapan, dan uang. Agar esok hari mereka membangun rumah dari limbah. Kita ajarkan ini, tinggal pemerintah menambah sedikit saja. Lahan sudah saya berikan, saya sudah bebaskan lahan. Baik untuk batalion Brimob, kepolisian, wartawan, para pengrajin 4 suku, Auyu, Mapi, Marin, Asmat. Yang biasanya mereka mengkai sampah. Nah, kali ini tidak. Mereka sudah melakukan kerja home industry di rumah. Karena dalam kondisi pandemi kita tidak berkumpul kecuali berlatih. Nah, ini sudah punya hasil. Kita sudah punya langganan. Dan tinggal pemerintah meluruskan jalan ini saja. Pelatihan industri rumahan ini terus berjalan. Dengan sabar di sela-sela waktu tugasnya, ia terjun langsung mengenalkan alat-alat penunjang pembuatan beragam industri rumahan tersebut. Untung berharap yang ia latih saat ini bisa kemudian diajarkan kepada rekan atau warga lainnya, sehingga industri ini menjadi industri khas Merauke yang berdaya saing tinggi. Etika berbisnis itu kita harus belajar tentang model, bentuk, karakter, dan kemudian
saingan. Nah, saingan seperti yang kita mau. Kalau kita lihat batako dari semen banyak dibuat, kita lihat batako lain dari limbah. Supaya orang-orang miskin ini bisa mengkais sendiri sampah itu, membuat dan rumah mereka jadi megah. Kenapa tidak? Itu sudah saya lakukan di Medan. Ini sudah saya lakukan di Aceh. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa lakukan itu di Merauke? Dan saya akan buktikan bahwa kita siap di masyarakat dengan komoditi kepentingan mereka ke depan. Kita kurangi orang miskin dengan cara-cara sederhana, dengan cara-cara metode yang mungkin orang tidak sangka. Yang mudah-mudahan ke depan perintah pimpinan ini sampai pada akhir yang saya mau bisa saya selesaikan dengan baik. Warga lokal Merauke nampaknya menyambut baik inisiatif ini. Sarafina Gepse salah satunya yang sudah merasa terbantu dengan industri rumahan hasil pelatihan dengan untung sangaje. Sarah ikut pelatihan usai sekolah sore hari, dan pembuatan kancing dengan bor yang berbaterai isi ulang bisa dia bawa kemanapun. Waktu luangnya ia gunakan untuk membantu keluarganya. Ya karena saya di sekolah juga biasa pembayarannya tuh biasa tinggi, jadi ya ikut kerja supaya mungkin bisa dapat uang untuk bayar sekolah. Mudah, gampang dibuat, cuma dibor, terus disortir, dikikis, jadi kancing. Biasa pakai untuk bayar sekolah, untuk adik di sekolah, terus untuk di rumah. Baik, terus biasa suka datang, pantau, kerjanya bagaimana, terus kembali lagi. Bagaimana masa depan seseorang ditentukan oleh apa yang dilakukannya dulu dan sekarang. Membangun sumber daya masyarakat yang berkualitas dan berdaya tidak bisa sekejap mata. Ada proses yang dilakukan secara konsisten dan komitmen tinggi. Antisipasi jangan sampai senjata ini masuk atau beredar dan digunakan oleh mereka untuk melakukan kekerasan kepada TNI Polri maupun masyarakat yang ada di wilayah Pegunungan Tengah khususnya. Dua contoh pembangunan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat Papua dengan memanfaatkan alam. Apakah itu pekarangan di halaman rumah atau sisa limbah sehingga tetap terjaga kelestarian alamnya? Wilayah hukum kepolisian Resor Mimika dan Merauke menjadi bukti pengabdian anggota kepolisian Republik Indonesia. Di Polda Papua, pembinaan ini menjadi salah satu program kepolisian daerah Papua melalui Satuan Tugas Nemangkawi. Kepala Satuan Tugas Nemangkawi Komisaris Besar Polisi Mustafa Kamal mengungkapkan, ada sejumlah program yang saat ini dijalankan demi tercapainya Papua yang damai, aman dari kelompok kriminalitas, serta sejahtera dan maju masyarakatnya. Satgas Nemangkawi ini adalah satuan tugas operasi Nemangkawi, operasi kepolisian kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda Papua beserta Polres jajaran yang di-backup oleh Mabes Polri dan TNI. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kepolisian ini kita berupaya untuk bagaimana mencegah gerakan dari kelompok kriminal bersenjata dan kelompok kriminal politik yang ada di Papua. Tentu kita banyak hal yang dihadapi di masyarakat yang ada di wilayah Papua. Tentu kita dari satgas-satgas ini kan bermacam-macam. Jadi untuk Satgas Bima sendiri melaksanakan tugas-tugas pembinaan kemasyarakatan berbaik dalam proses pendidikan, wawasan kebangsaan, kemudian pelatihan perekonomian kemasyarakatan baik tanaman pepohonan atau ubi-ubian atau bahkan ada juga kegiatan-kegiatan ternak seperti ternak babi, ternak ayam di beberapa tempat baik yang ada di Timika, Wamena maupun di beberapa kabupaten lainnya. Ya, jadi Satgas Nemangkawi saat ini lebih soft approach ya, pendekatan
kepada seluruh masyarakat di dalam segala aspek. Satgas Nemangkawi juga memberdayakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam keamanan di lingkungan masing-masing. Caranya, dengan membangun pos-pos keamanan dengan koordinasi langsung para tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Program Pos Peka ini sudah berjalan di Polres Mimika. Untuk menjaga situasi keamanan terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Timika maupun seluruhnya adalah kita harus bisa menegakkan hukum secara profesional, tepat, dan terukur. Jadi dengan kita memahami bagaimana pola pergerakan mereka, kita bisa memutus rantai peredaran senjata dan amunisi, kita bisa melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku gangguan keamanan secara tepat, tidak salah, tentunya akan tidak berdampak meluas. Sehingga strategi yang kita terapkan dengan Satgas Nemangkawi, didukung oleh satgas-satgas lain yang mendukung keamanan Kabupaten Timika, kita bersinergi untuk melakukan penyekatan dan melakukan penegakan hukum yang tepat dan membuat akhirnya mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Dan kita selalu monitor pergerakan mereka. Apabila mereka ingin mengganggu keamanan, dengan dibantu oleh deteksi dari masyarakat, kita dapat mencegah peredaran senjata masuk dan juga mencegah pergerakan mereka untuk mengganggu keamanan kembali di Kabupaten ini. Upaya-upaya Satgas Nemangkawi ini diapresiasi oleh masyarakat dari suku asli Papua, yaitu Amome dan Kamoro. Salah satunya adalah distrik Nawaripe. Kepala Kampung Nawaripe menyebut, mereka sukarela ikut membangun pos peka untuk meredam tingkat kriminalitas demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ternyata pos PK ini sangat bermanfaat sekali. Jadi karena memang di backup oleh polisi, anggota polisi 8 orang, ya 1 kali 24 jam, 2.000, tambah dengan anggota masyarakat, warga kami yang sudah dibekali dengan langkah-langkah keamanan oleh warga kami ini. Jadi sudah kita membuat sosialisasi sambil menjaga keamanan, kita dibekali fasilitasi dengan kendaraan polisi. Ada 2 unit motor yang Kapolres memberikan kepada kami di pos PK sini. Kemudian borgol dan senter, lain-lainnya itu akhirnya lambat laun sudah terkendali sekarang. Jadi Nawaripe sudah 90% aman. Pemuda kampung Nawaripe membuat shift penjagaan kampung. Mereka berpatroli bahkan 24 jam, mengelilingi kampung agar tidak ada yang berbuat onar atau menyusup untuk membuat rusuh di masyarakat. Pemuda Nawaripe makin takut yang dari awalnya pos PK dibangun. Rawan-rawannya biasa palang-palang ojek makin hilang. Setelah pos PK dibangun, masyarakat pun juga rasa nyaman, tidak terganggu setiap malam dan sore sampai pagi. Tidak 100% memang keamanan terjaga di Provinsi Papua. Di televisi, media sosial, kita masih kerap melihat, mendengar, membaca serangan KKB di puncak-puncak pegunungan dan juga objek-objek vital. Dibutuhkan komitmen bersama untuk sama-sama menjaga Papua. Terlebih Provinsi Papua sedang menyongsong perhelatan akbar PON ke-20. Gemanya menggaung di seluruh Provinsi Papua. Kita di Polda Papua tentunya melalui operasi Geraya Kartens itu kita menyiapkan suatu operasi keamanan yang tentunya dengan backup perkuatan Mabes Polri dan juga dari unsur TNI kita menyiapkan kurang lebih hampir 9.200-an personil yang nanti kita akan memberikan pengamanan kepada semua klaster PON, khusus venue-venue tempat pertandingan yang ada mulai dari
Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Timika. Polda Papua sendiri juga dibantu oleh Mabes Polri, yaitu ada 1.600 Brimob Nusantara nanti hadir membantu Polda Papua untuk bersama-sama bagaimana mengelola situasi, menjaga di semua titik venue tempat pertandingan dan tempat-tempat daripada penginapan yang akan digunakan oleh semua kontingen yang hadir di tanah Papua. Papua sekali lagi surga dunia di timur Indonesia. Menjaganya dimulai dari meniadakan mereka yang merusak keamanan hidup masyarakat Papua. Tak berhenti di situ, juga membangun sumber daya manusianya dan memanfaatkan alamnya dengan mengindahkan kelestariannya. Tentunya kepada seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua, bahwa keamanan, kedamaian ini bukan hanya seutuhnya itu milik Polri, tetapi milik setiap warga masyarakat. Polri, TNI itu tidak bisa berbuat apa-apa apabila tidak ada keikutsertaan dari semua masyarakat, semua stakeholder yang mencintai rasa aman, nyaman. Saya berharap kita semua bergandeng tangan, mari hadirkan Papua menjadi tanah damai. Itu kita wujudkan dengan secara bersama-sama. Saya yakin dan percaya apabila kita bersama-sama, kita bisa pastikan kepada bangsa ini bahwa Papua itu memang tanah